Halo YouTube, selamat datang di vlog Adam and Yona. Kali ini kita pengen cerita perjalanan liburan singkat kita ke KL 2 bulan lalu. Ternyata KL macet. Ini mah nggak jauh beda dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Pada episode video kali ini masih seperti biasa, Bang Toha akan selalu reaction tentang suasana yang ada di Malaysia dan juga kesan-kesan pelancong daripada Indonesia ketika berkunjung ke Malaysia. Nah, pada video kali ini ada seorang pasangan suami istri dari Indonesia yang kebetulan pertama kali melancong di Malaysia. Kira-kira hal apa yang mereka rasakan ketika berada di sebuah negara Malaysia? Daripada penasaran, ya langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Video ini sebagai bentuk informasi dan juga hiburan. Jadi buat sahabatku semua jangan salah paham. Stop berkomentar untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Kita ini ya kan negara bertetangga. Alangkah baiknya sebagai warga negara yang bertetangga antara Indonesia dan Malaysia, lebih baik kita saling berkomentar positif dan saling memberikan semangat satu sama lain. Langsung yuk kita capcus ke video berikutnya. Ada keseruan apa seorang pasangan suami istri pelancong dari Indonesia ketika melancong di Malaysia? Halo YouTube, selamat datang di vlog Adam and Yona. Kali ini kita pengen cerita perjalanan liburan singkat kita ke KL 2 bulan lalu. Harusnya menarik sih buat kalian yang pengen quick getaway ke KL, karena kita akan share beberapa tempat menarik yang bisa kalian datengin selama di sana. So please enjoy. Ada cerita apa ya kira-kira? Kita flight jam 7 pagi, sampai Kuala Lumpur Airport itu jam 10. Karena gak sempet sarapan, hal yang pertama kita lakuin ketika udah landing adalah cari makan. Kalau di KLIA, kita dapat rekomendasi ada kantin enak yang bisa kita coba di bagian arrival. Nama tempatnya Food Arcade. Pokoknya setelah pintu keluar itu tuh di pojok paling kiri. Nah di sini jualan banyak banget makanan, mulai dari Western, Japanese, sampai local food. Dan harganya pun bersahabat, kayak 40-60 ribuan gitu per orang. Ini gue pesen mie ada katsunya. Harganya 14 Rm atau 40 ribuan rupiah lah. Dan aku pesen kue tio goreng, harganya sama. Setelah kenyang, kita baru mikirin transport kita menuju kota. Wow, sekelas makan di bandara, harganya pun juga sangat begitu murah. Cukup bawa uang 40 ribu atau 60 ribuan, itu kita sudah bisa makan enak dan kenyang. Langsung kita lanjut ke cerita daripada pasangan suami dan istri pelancong dari Indonesia ketika berada di Malaysia. Kira-kira ada cerita menarik apalagi tentang pengalaman atau keseruan mereka selama berada di Malaysia. Yuk capcus ke video berikutnya. Dan memutuskan untuk naik kereta aja. Cara naik kereta di sini, kita harus beli tiketnya mau dulu naik di kereta? counter. Tinggal pilih stasiun akhir yang dituju. Di sini ada dua line ya. Ada Express Line yang dia langsung ke KL Sentral. Atau ada yang biasa aja yang dia berhenti di beberapa stasiun kecil. Kita naik yang non-express ya, karena kita harus transit di stasiun sebelum KL Sentral. Harga tiketnya 55 Rm per orang. 55 mm, 55 Rm, UMM sampai atau Ada setara beberapa 200 ribu kendaraan kalau rupiah. kita emang mau ke pusat kotanya atau Kuala Lumpurnya. Yang pertama itu bisa naik kereta nih, kita milih kereta karena kayaknya paling seru, meskipun paling mahal. Yang kedua itu opsinya bisa naik Grab atau taksi, itu jelas ya. Nanti lewat tol langsung kayak itu paling cepet. Yang ketiga itu naik bus. Nah naik busnya adalah opsi yang paling murah karena kayak cuman 15 Rm atau sekitar 50 ribuan itu udah bisa sampai kota. Nah, keretanya sampai dan akhirnya kita masuk. First impression, keretanya asik sih, terlihat mewah. Surprisingly ya senyap ya, nggak berisik. Kemudian ini cukup lenggang, yang naik nggak banyak, jadi nyaman. Duduknya juga lucu. Dengan modenya dua, jadi berasa kayak emang kayak kereta wisata. Perjalanan ke stasiun Bandar Tasik Selatan memerlukan waktu gak terlalu lama. Kayaknya cuma sekitar 30-40 menit. Kita pengen cepet-cepet check ini. Cuman karena belum waktunya, akhirnya kita melipir ke Family Mart terdekat aja. Di sini pilihan makanan cepat sajinya banyak. Bahkan onigirinya pun banyak banget variannya. Kalau untuk harga,
Kurang lebih sama sih kayak yang ada di Jakarta. Ya, Oh, murah banget. kayak yang ada di Jakarta. Onigirinya banyak, sandwichnya banyak. Tapi sayangnya di sini nggak ada KSK. Selesai jajan, kita harus balik karena udah masuk jam Oh check-in. iya. Akhirnya kita taruh koper, mandi, dan langsung melanjutkan petualangan kita untuk menjelajahi KL. Kita lagi nunggu Grab dan kita akan jalan-jalan ke tempat paling ikonik di Kuala Lumpur. Kali ini kita mau naik Grab aja karena pengen banget nyobain Grab yang ada di sini. Oh ya, kita di sini nginep di Days Hotel and Suites by Wyndham dan di sini per malamnya cuma 400 ribuan, tapi dapat kamar segede ini. Poin plusnya ada bathtubnya yang super gede banget. Oke, lanjut perjalanan. Ini Murah banget, kan? Kayak 10 menit ya. Karena kita sudah lapar dan pengen cari makan, makanya kita menempuh jalur yang Menempuh jalur pintas. iya jalur pintas. Ternyata KL macam. Ini mah nggak jauh beda dari Jakarta. Akhirnya sampai di tujuan pertama, yaitu KLCC. Ya jauh-jauh ke KL mainnya ke mall. Gimana sih, Dam? Tapi jangan salah, KLCC ini tuh the famous Twin Tower itu loh. Sebelum kita jalan-jalan di sekitar, kita mau makan dulu di food court lantai 3. Karena ternyata macet bikin lapar juga. Oke, jadi sekarang gue tuh ada di KLCC Kuala Lumpur City Center. Itu ada di dalam Petronas Twin Tower. Mas sekarang Jumat sore, tapi nggak tahu kenapa mall ini tuh ramai banget. Kita makan dulu, baru kita nongkrong-nongkrong di bawah. Jadi di sana tuh sebenarnya di depannya tuh ada taman. Jadi tamannya tuh cukup oke dan sekarang tuh cuacanya juga cukup mendukung ya buat kita nongkrong-nongkrong di sana. Tapi yang jelas kita makan dulu lagi. Siang ini kita makan nasi lemak pakai rendang. Oke, jadi nasi kita lemak sedang rendang. jalan-jalan di depan Petronas Tower atau Twin Tower. Kalian kalau ke KLCC ini, jangan lupa main ke tamannya. Emang hiburan rakyat banget sih ini. Kalau malam di sini agak menarik nih, karena ada semacam pertunjukan apa namanya, air mancur selama tiap 30 menit sekali kayaknya ya. Selesai dari KLCC, kita pengen langsung ke Lonavala. Karena hari setelahnya kita mau fokus buat jalan-jalan sendiri. Akhirnya kita memutuskan ke Laut Ini adalah Kepulauan. pemberhentian terakhir kita pada hari ini. Kita ke di Lot 10. Jadi ini kita bisa bilang di busiest street KL. Kita ke sini nih, Don Kuala Lumpur. Karena di sini banyak banget things yang nggak ada di Jakarta. Habis dari sini kita pulang deh, naik kereta. Hari kedua. Hari ini the D-Day, kita nonton konsernya karena semalam kita jalan-jalan cukup jauh dan akhirnya paginya tepar. Makanya pagi ini kita istirahat total, saking malasnya. Buat mencari makan, kita GrabFood aja. Nih. Sedang proses Grab. Jadi kalian tahu kita Grab apa? Tentu saja Cari makannya McD. GrabFood. Setelah pos makan McD, kita langsung berangkat ke venue konsernya, yaitu Oh, McD. Stadium Bukit Jalil. Enak sih, akses ke sananya bisa pakai kereta dan turun langsung di depan stadion. Jadi ini adalah situasi penukaran tiketnya dan seperti dilihat kan, sangat ramai sekali. Nah, kita sudah menukarkan tiket ini hanya dengan waktu 1 menit. Nah, kalau ini adalah pejuang barikade di baris pertama. Ini ada Bapak Iza nih. Pukul 5 akhirnya kita bisa masuk dan wow, gila sih. Asik banget ini stadiumnya. And now, the Rame moment juga that ya orang we are Indonesia waiting for. yang nonton konser. Oh. Full penuh Stadium Bukit Jalil ketika mengadakan konser band daripada luar negara. Ternyata yang daripada Indonesia pun jauh-jauh nonton konser ke Kuala Lumpur. Jadi selesai konsernya itu sekitar jam 10. Kita balik udah gak ada tenaga lagi, akhirnya gak sempet record apa-apa. AKC 521.
aja. Tapi besoknya kita langsung balas dendam nih. Kita check out sekaligus makan besar untuk sarapan. Akhirnya kita memutuskan untuk makan nasi kandar. Ayam. Nasi kandar. Okay. Gua campur. This is our meal untuk sarapan / brunch. Tapi jam segini masih sarapan ya? Iya, kita udah jam brunch. Nasi kandar. Jadi ini gue pesennya yang ayam crispy. Kalau istri pesennya yang sotong atau sotong itu apa ya? Cumi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Masih ada waktu nih sebelum flight pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Langsung berdua ke dicoba, supermarket. Bang. Di sini banyak barang-barang kerajinan UMKM gitu. Tempat pusat Finally oleh-olehnya going Malaysia. home. 2 malam di Pasar KL, seni. rasanya cepet banget sih. Lelah tapi senang. By the way, ini juga pengalaman pertama gue nonton konser di luar. Oh. Kalau aku nggak, we. Iya deh, yang udah sering. Kuala Lumpur macet juga seperti sama di Jakarta. Tapi tidak begitu mas macetnya ya kan. Kalau di Kuala Lumpur macet sikit-sikit saja, berbeda dengan di Jakarta. Kira-kira seperti itu ya. Sebab saya sendiri juga pernah melihat secara langsung di Kuala Lumpur bahwa macetnya itu sikit-sikit saja. Dan itu pun di jam-jam tertentu. Biasanya macetnya biasanya macetnya atau jamnya di saat balik kerja dan juga saat mau pergi bekerja. Kira-kira seperti itu. Untuk pasangan suami istri daripada Indonesia ini juga berkongsi cerita harga makanan yang ada di Malaysia cukup murah meriah walaupun berada di luar negara. Jadi buat sahabatku yang barangkali mungkin ingin melancong ke Malaysia, jadi tidak perlu khawatir soal harga makanan. Dan juga publik transportasi di Malaysia ini juga sangat diberi kemudahan untuk para pelancong yang datang di Malaysia. Untuk soal pilihan makanannya juga begitu sangat sedap-sedap ketika kita berada di negara Malaysia. Nah, buat sahabatku yang mungkin penasaran dengan Twin Tower, Bang, Twin Tower di dalamnya ini sebenarnya apa sih? Seperti yang sudah ditunjukkan pasangan suami istri daripada Indonesia ini menunjukkan bahwa di dalam Twin Tower itu adalah sebuah mall tempat perbelanjaan. Jadi kita juga bisa berbelanja oleh-oleh di dalam mall tersebut ataupun cari makan makanan yang sedap yang ada di dalam menara Twin Tower Malaysia. Namanya Surya Mall atau Surya KLCC kalau tak silap ya, sebab Bang Toha sudah hampir sekitar 8 bulan tidak ke sana lagi. Insya Allah nanti kalau Bang Toha masuk ke Malaysia lagi, Bang Toha akan reviewkan secara full. Ditunggu saja videonya. Oh iya, buat sahabatku semua, bila Anda pergi ke Malaysia jangan lupa ya kan makan nasi kandar. Makanan ini adalah yang paling favorit di Malaysia. Dan juga nasi lemaknya. Nasi lemak ini adalah nasi ya mirip-mirip seperti nasi uduk, tapi lebih gurih nasi lemak apabila dipadukan dengan sambal bilisnya. Nyami, kira-kira seperti itu. Karena pasti orang Indonesia kalau makan nasi lemak pasti akan cocok di lidahnya. Sebab makanan ini memang benar-benar sangat begitu digemari berbagai dari pelancong yang ada di seluruh dunia. Kira-kira seperti itu informasi yang Bang Toha bisa berikan. Oh iya, buat sahabatku semua, jangan lupa subscribe juga pemilik channelnya Adam and Yona. Beliau ini berkongsi cerita tentang travelernya dan kehidupan sehari-harinya. Jadi jangan lupa ditekan tombol merahnya, subscribe juga pemilik channel originalnya. Semoga video ini bisa menghiburkan para sahabatku semua dan semoga video ini juga bisa memberikan informasi kepada sahabat-sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.